adik-adik teman belajar online. Welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang latihan soal kalor. Air bersuhu 20 derajat Celcius dengan massa 200 gram dicampur dengan air yang bersuhu 90 derajat Celcius bermassa 300 gram. Tentukan suhu akhir campuran. Kita akan tuliskan untuk yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk massa yang pertama atau massa air yang pertama adalah 200 gram. Untuk massa air yang kedua adalah 300 gram. Sedangkan untuk kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T1 atau perubahan pada suhu air yang pertama adalah T-20 dan delta T2 sama dengan 90 min T. Yang ditanyakan adalah suhu akhir campurannya. Kita akan tuliskan untuk rumus dari asas pertukaran kalor atau asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Artinya, untuk benda yang mempunyai suhu yang lebih tinggi akan dilepaskan dan diterima oleh benda yang mempunyai suhu yang lebih rendah. Kita akan masukkan untuk angkanya. Untuk massa benda yang kedua adalah 300 gram dikalikan dengan kalor jenis air adalah 1 dikalikan dengan delta T2 adalah 90 min T. Sama dengan untuk massa benda yang pertama adalah 200 dikalikan dengan 1 kalor jenis airnya dikalikan dengan delta T1 adalah T-20. Selanjutnya akan kita sederhanakan. 300 dikali 1 adalah 300. 300 dikali 90 adalah 27.000 dikurang dengan 300 dikali T. 300 T sama dengan 200 dikali T adalah 200 T. 200 dikali min 20 sama dengan min 4000. Kemudian akan kita satukan untuk angka yang sejenis. 27.000 ditambah dengan 4000 sama dengan 300 T berubah menjadi positif ya, ditambah dengan 200 T. 27.000 ditambah 4.000 adalah 31.000, sedangkan 300 T ditambah 200 T sama dengan 500 T. Maka T sama dengan 31.000 dibagi 500, hasilnya adalah 62 derajat Celcius. Maka untuk suhu akhir campurannya adalah 62 derajat Celcius. Sebanyak 500 gram air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Bila kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan adalah, kita akan tuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk masanya adalah 500 gram atau akan kita rubah menjadi kilogram adalah 0,5 kilogram. Untuk suhu yang pertama atau T1-nya adalah 30 derajat Celcius. Untuk T2-nya adalah 80 derajat Celcius. Untuk kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini dihitung dalam kilogram ya. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan atau Q-nya. Kita akan tuliskan untuk rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk M-nya akan kita masukkan angkanya adalah 0,5 kg. Untuk kalor jenisnya adalah 4200 dikalikan dengan perubahan suhunya adalah 80 dikurang 30 atau T2 dikurang dengan T1. Untuk 0,5 dikali 4200 adalah 2100 dikalikan dengan 80 dikurang 30 hasilnya adalah 50. Maka 2100 dikali 50 hasilnya adalah 105.000 Joule. Es bermassa 150 gram pada suhu 0 derajat Celcius dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Kita akan tuliskan untuk kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram. Kita akan tuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah masanya 150 gram. Kemudian untuk kalor lebur es atau L sama dengan 80 kalori per gram. Yang ditanyakan adalah kalor untuk meleburkan seluruh es, atau rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. Kita akan masukkan untuk rumusnya. M-nya adalah 150 dikalikan dengan L-nya adalah 80. Hasilnya adalah 12.000 kalori. Jadi kalori yang diperlukan untuk meleburkan es bermassa 150 gram adalah 12.000 kalori. Aluminium bermassa 2 kg dengan suhu 20 derajat Celcius menerima kalor sebesar 180 kJ.
Jika kalor jenis aluminium adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu akhir aluminium adalah, kita akan tuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk M atau masanya adalah 2 kg. Untuk suhu yang pertama adalah 20 derajat Celcius. Kemudian untuk kalornya adalah 180 kJ atau 180.000 Joule. Untuk kalor jenis aluminium atau CaL sama dengan 900 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah suhu akhir atau T2-nya. Kita akan masukkan untuk rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk Q-nya sudah diketahui, 180.000 sama dengan 2 dikali 900 dikalikan dengan delta T adalah T2 dikurang T1. Untuk nilai T1 nya sudah diketahui 20, maka dituliskan 180.000 sama dengan 2 kali 900 adalah 1800 dikalikan dengan T2 dikurang 20. Selanjutnya akan kita sederhanakan. Untuk 180.000 dan 1800 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 1800. Hasilnya adalah 180.000 dibagi dengan 1800 adalah 100. Sedangkan 1800 dibagi dengan 1800 hasilnya adalah 1. Maka sisanya adalah T2 min 20. 100 sama dengan T2 min 20. Maka untuk nilai T2 nya adalah 100 ditambah 20, hasilnya adalah 120 derajat Celcius. Maka untuk suhu akhir aluminium tersebut adalah 120 derajat Celcius. Es yang masanya 50 gram dipanaskan dari negatif 5 derajat Celcius menjadi air yang bersuhu 60 derajat Celcius. Jika kalor lumpur es adalah 80 kalori per gram, kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram, kalor jenis air adalah 1 kalori per gram, maka banyaknya kalor yang diperlukan pada saat proses dari C ke D adalah, kita akan tuliskan untuk yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk masanya adalah 50 gram, kemudian untuk suhu yang pertama adalah negatif 5 derajat Celcius, kemudian untuk suhu yang kedua adalah 60 derajat Celcius. Untuk kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Untuk kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan dari proses C ke D. Untuk memudahkan dalam menghitungnya, kita akan gambarkan ilustrasinya seperti ini. Untuk es itu mempunyai suhu dari negatif 5 sampai 60. Kita akan lihat, jadi pada proses dari A ke B itu masih dalam bentuk es. Kemudian dari B ke C adalah proses peleburan es. Sedangkan untuk proses dari C ke D adalah proses dari es setelah es mencair dipanaskan hingga suhunya 60 derajat Celcius. Maka kita akan tuliskan untuk kalor yang diperlukan dari proses C ke D adalah M dikali kalor jenis air dikalikan dengan perubahan suhu. Untuk kalor jenisnya akan kita gunakan yang kalor jenis air. Kenapa? Karena pada saat proses dari C ke D, es tersebut sudah mencair menjadi air ya. Maka akan kita masukkan angkanya. Untuk masanya adalah 50 gram, kemudian kalor jenis airnya adalah 1, dan perubahan suhunya adalah 60, T2-nya adalah 60, dan T1-nya adalah 0. Maka 60 dikurangi 0. 50 dikali 1 dikalikan 60, hasilnya adalah 3000 kalori. Jadi kalori yang diperlukan pada proses dari C ke D adalah sebesar 3000 kalori.